Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Harisa Putra dengan NIM M1A119014 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS pada nomor 5, menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai-nilai yang telah tertera pada kolom di bawah ini. Kemudian menjelaskan bagaimana dari mana datangnya, dari mana hasilnya, dan bagaimana cara mencarinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu soalnya. Untuk soalnya, kita lihat pada bagian ini. Nah, ini merupakan sebuah soal yang mana pada soal ini terdapat pertama itu kodenya yaitu A sampai J, kemudian aktivitasnya yaitu merancang pabrik, memilih lokasi, memilih pemasok, memilih pegawai, mempersiapkan lokasi, kemudian mempersiapkan generator, mempersiapkan petunjuk operasi, memilih operator, memasang generator, sampai mendapatkan lisensi. Ini predesesor atau lanjutan dari sebuah aktivitas tersebut. Kemudian ini adalah normal, waktu dan biaya yang normal. Kemudian waktu dan biaya yang cepat. Dan ini efisiensi. Kemudian ini totalnya, total hasil dari optimal, biaya optimal maupun hasil dari waktu dan biaya, maka didapatkan biaya optimalnya. Kemudian ini merupakan ES itu ya adalah paling lambat paling cepat dimulai, LS paling lambat dimulai, EF itu paling cepat selesai, ini LF itu artinya paling lambat selesai. Nah, kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai efisiensinya. Karena ini merupakan soal, sedangkan efisiensi biaya ini tidak ada. Maka saya akan menjelaskan. Dari mana datangnya 2? Untuk mengetahui dari mana datangnya 2, yaitu waktu ini merupakan hasil dari pengurangan dari normal. Waktu normal dikurang dengan waktu cepatnya. Oleh karena waktu normalnya 12 minggu, waktu cepatnya 10 minggu, maka 10 dikurang 2, 12 dikurang 10, hasilnya 2. Efisiensi atau selisihnya itu 2 minggu. Kemudian, begitu seterusnya sampai di aktivitas J. Tinggal mengurangkan dari hasil dari waktu normal dikurang dengan waktu cepat. Kemudian untuk biayanya ini, efisiensi biaya, bahwa efisiensi biaya ini merupakan hasil pengurangan dari biaya cepat, maksudnya itu dari waktu dan biaya yang cepat itu dikurangi dengan waktu dan biaya normal. Contohnya, dari mana datangnya 500? Itu dari 4.000 US dollar dikurangi dengan biaya dari waktu normal, yaitu 3.500, maka didapatkanlah hasilnya 500 US dollar. Kemudian, dari mana datangnya 250? Ini dari hasil bagi. Untuk biaya optimalnya, yaitu hasil bagi dari 500 US dollar dibagi menjadi 2 minggu, maka didapatkanlah 250. Ini merupakan sebuah efisiensi mengenai waktu dan biaya mengenai proyek yang dikerjakan. Ini merupakan efisiensi waktu dari waktu normal dan waktu cepat, bahwa didapatkan totalnya yaitu 11 minggu. Kemudian untuk biaya efisiensinya dari waktu normal dengan waktu cepat
yaitu sebesar 1.850 US dollar. Sedangkan ini ada penambahan biaya atau efisiensi biaya optimalnya itu sebesar 1.033,33 US dollar. Itulah cara mendapatkan nilai tersebut. Kemudian untuk ES dan LS ini adalah merupakan simbol dari waktu paling cepat dimulai, ini paling lambat dimulai. Ini EF-nya juga dari mana ini dapatnya? Ini 00. Ini merupakan awal dari sebuah proyek itu dilaksanakan, kemudian EF paling cepat dimulai pada waktu 12 minggu karena perancang pabrik itu memerlukan waktu 12 minggu untuk waktu paling lambat, waktu paling cepat selesai, kemudian paling lambat selesainya pada waktu 12 minggu juga. Ini adalah jadwal-jadwalnya yang dapat dilihat dari bagan atau kolom yang di bawah ini. Nah, ini. Ambil contoh yang pertama. Waktu yang 00. Nah, ini 00 pada kolom waktu normal, yaitu paling mulai 0, kemudian paling cepatnya selesai tadi ya EF-nya, yaitu kan sudah dijelaskan bahwa dalam kolom warna hijau itu merupakan waktu paling cepat selesainya, yaitu pada waktu 12 minggu. Begitu seterusnya, sehingga untuk penjadwalannya sudah ada pada kolom ini. Kemudian dari mana ini didapatkan nilai-nilai tersebut? 12, 20, 14, 12 ini kita perkecil lagi supaya melihat keseluruhan. Bahwa ini terbagi menjadi dua, yaitu waktu normal dan waktu cepat. Yang mana pada pembagian ini kita lihat sesuai dengan soal bahwa ES adalah waktu paling cepat dimulai dan EF adalah waktu paling cepat selesai. LS adalah waktu paling lambat selesai dan LF waktu paling lambat selesai. Kemudian kita masukkan bahwa 0, 0, 12. Nah, ini untuk warna hijau itu mencarinya yang pertama 12. Dari mana datangnya? Kita masukkan lagi bahwa 12 ini waktu permulaan dari merancang pabrik memerlukan waktu 12 minggu. Hal yang pertama yang harus diperhatikan yaitu apabila kita menghitungnya ke arah kanan untuk merancang waktu dan biaya dari sebuah proyek, itu kita pluskan atau ditambahkan di nilai yang tertinggi. Apabila kita sudah mencapai pada waktu normalnya, kita kembali ke arah kiri, itu dikurangkan dengan nilai yang terkecil. Contohnya, ini saya akan menjelaskan mengenai waktu. Yang pertama untuk aktivitas A, bahwa kita ketahui bahwa aktivitas A tersebut bahwa adalah merancang pabrik, yang mana terbagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian, yang mana yaitu aktivitas B, aktivitas C, dan aktivitas D. Kita lihat prodesesornya bahwa aktivitas A itu ada di kode atau ada di aktivitas memilih lokasi, memilih pemasok, dan memilih pegawai. Terbagi menjadi 3. Untuk mencari nilai 12 kita masukkan terlebih dahulu 12. Kemudian 20, waktu dari 20 minggu ini didapatkan dari hasil 12 ditambah 8. 12 ditambah 8 maka didapatkanlah hasil 20. Kemudian untuk 12, untuk 20 ini kita masukkan lagi ke aktivitas E. Karena aktivitas E ini merupakan predesesor dari aktivitas mempersiapkan lokasi. Makanya 20 ditambah dengan aktivitas E. Aktivitas E memerlukan waktu aktivitas E memerlukan waktu juga 12 minggu, maka didapatkanlah hasil 20 ditambah 12, maka hasilnya 32. Maka untuk mendapatkan 32 ini dari 20 ditambah 12, maka hasilnya 32. Dari aktivitas memilih lokasi ditambah dengan aktivitas
mempersiapkan lokasi. Nah, kemudian ini karena ini terbagi menjadi 2 cabang, kita hitung lagi yang di bawah. Kita masukkan lagi untuk aktivitas C-nya itu 12, untuk aktivitas A-nya itu 12 minggu, karena itu merancang pabrik. Kemudian kita ditambahkan dengan aktivitas C. Aktivitas C yaitu 4, makanya 12 ditambah 4 didapatkanlah hasil 6. Kita hitung dulu yang warna hijau. Maka 12 dengan ditambahkan aktivitas C memilih pemasok, itu sebanyak 4 minggu, maka 12 ditambah 4 hasilnya 16 minggu. Dilanjutkan lagi menjadi aktivitas F. Aktivitas F ini kita lihat bahwa aktivitas F memerlukan waktu sebanyak 18 minggu. Dari 16 minggu sebelumnya itu ditambahkan 18 minggu untuk ditambahkan mengenai aktivitas mempersiapkan generatornya itu memerlukan waktu 18 minggu. Maka 16 ditambah 18 didapatkan hasil 34. Nah, oleh karena untuk aktivitas I itu memasang generator memerlukan terhubung 2 aktivitas, yaitu aktivitas E dan F, maka kita lihat, kan sudah dijelaskan bahwa kalau apabila kita ke arah kanan itu memilih atau plus yang lebih tinggi antara 32 dan 34, mana yang lebih tinggi? 34 minggu, maka dibuatkanlah 34 minggu pindah ke aktivitas I. Aktivitas I yaitu memasang generator. Maka dipilihlah 34 minggu. Kemudian kita lanjut lagi ke aktivitas J. Ini aktivitas terakhir. Untuk aktivitas J, kita lihat waktu yang diperlukan untuk memasang generator yaitu ternyata 4 minggu. 34 ditambah dengan 4, hasilnya 38 minggu. Maka untuk hasil dari I-nya itu 38. Nah, kemudian untuk akhir dari semua proses manajemen proyeknya, yaitu mendapatkan lisensi dari proyek tersebut, pada waktu menuju ke aktivitas J. Aktivitas J ternyata memerlukan waktu normal sebanyak 6 minggu. Makanya 38 ditambah dengan 6 hasilnya 44. Nah, inilah akhir dari semua aktivitas dalam manajemen proyek yang kita buat. Yaitu untuk hasil akhir dari semua aktivitas, dari mulai merancang pabrik, memilih lokasi, memilih pemasok, memilih pegawai, mempersiapkan lokasi, mempersiapkan generator, mempersiapkan petunjuk SOP, standar operasionalnya, sampai melatih operatornya, memasang generator, dan terakhir mendapatkan lisensi, yaitu memerlukan waktu 44 minggu. Nah, itulah hasil mengenai total dari seluruh waktu mengenai waktu normalnya. Nah, kemudian kita hitung lagi kembali ke arah kiri. Ke arah kiri ini kita kurangkan. Kita kurangkan tapi memilih nilai yang terkecil. Oke, kan kita sudah dapatkan hasilnya 44 diturunkan. Nilainya turun ke bawah ke kolom warna orange ini. Kita kurangkan lagi aktivitas J-nya tadi berapa? 4. Ya, 44 dikurang lagi dengan aktivitas J tadi hasilnya 38. Nah, maka 38 ini dimasukkan lagi hasilnya ke aktivitas I. Aktivitas I kita sama-sama lihat bahwa aktivitas I juga memerlukan waktunya 4 minggu. Makanya dikurang 38 dikurang 4. Hasilnya 34. Untuk aktivitas H, 38 dikurang dengan 8, maka hasilnya 30. Nah, kemudian untuk yang bawahnya lagi, ini kan 34. 34 masukkan lagi ke aktivitas E dan aktivitas F. Nah, untuk aktivitas F menuju 22, ini didapatkan dari 34 dikurang dengan aktivitas E. Aktivitas E itu memerlukan waktu 12 minggu. Dari 34 dikurang 12, maka dia dapat hasil itu 22 minggu. Kemudian ini juga 34 dikurang dengan
aktivitas F yaitu 18 minggu dikurang 34 dikurang 18 sama dengan 16. Maka dari sini hasil 34 ini dikurang 18 hasilnya 16. Oleh karena aktivitas 22 aktivitas pada 22 minggu ini tidak ada cabang, maka langsung dimasukkan ke aktivitas B. Yang dimana aktivitas B itu dari hasil sebelumnya 22 minggu dikurang dengan aktivitas B. Aktivitas B yaitu 8, maka didapatkan 22, didapatkan hasil 14. Dikurangi dari aktivitas B. Aktivitas B yaitu memilih lokasinya. Kemudian lanjut lagi kembali ke aktivitas A yang warna orange-nya 14, aktivitas 14 ini dikurang dengan aktivitas A, dikurang hasilnya 12. Maka kembali lagi menjadi aktivitas A. Aktivitas A dikurang 12 dikurang 12, hasilnya 0. Maka di sini 0. Nah, untuk begitu juga dengan, oh ya ini, saya akan menjelaskan lagi yang ini. Ini dari mana datanya nih? Dari mana datangnya 16 ini? 16 ini ya 34 dari hasil ini turun ke bawah lagi. 34 dikurang dengan aktivitas F. Aktivitas F itu 18, hasilnya 16. Nah, 16 ini dimasukkan lagi ke sini, ke 16. Oleh karena aktivitas untuk menuju aktivitas 12 ini tadi memerlukan nilai antara 14 dengan 12, ini didapatkan dari hasil kurang 16 dikurang aktivitas C sama dengan 12, kemudian 22 dikurangi aktivitas B itu 14, selisih ini tentu yang paling kecil yaitu 12, maka dibuatkanlah atau dimasukkanlah nilai yang paling terkecil 12. Begitu juga dengan ini, bahwa aktivitas dari H ini langsung menuju ke aktivitas B. Untuk menuju aktivitas A itu dikurangi dengan aktivitas B didapatkan hasil 27. Dari ketiga ini 14 minggu, 12 minggu, 27 minggu. Jadi didapatkanlah yang paling terkecil. Yang paling terkecil yaitu 12 minggu, maka dibuatkanlah ini 12. Kemudian untuk mengenai jalur kritis itu kita lihat dari yang sama aktivitasnya. Maksudnya di sini aktivitas yang sama itu nilainya, nilai antara aktivitas yang di atas dengan aktivitas yang di bawah itu sama. Kita lihat bahwa aktivitas A itu sama 12, aktivitas C sama dengan 16, 12, 12, 16, 16, aktivitas F juga 16, 16, 34, 34, kemudian aktivitas I juga 34, 34, 38, 38, dan aktivitas J 38, 38, 44, 44. Jadi untuk jalur kritisnya dari sebuah manajemen proyek yang kita rancang mengenai biaya waktu dan normal, yaitu aktivitas yang paling jalur kritisnya yaitu aktivitas A menuju aktivitas C, menuju aktivitas F, menuju aktivitas I, dan terakhir finishnya di aktivitas J. Nah, begitu untuk hasil mencari hasil cara mendapatkan nilai-nilai ini dan hasil dari jalur kritis yang kita buat. Bahwa untuk jalur kritis yaitu aktivitas A, C, F, I, J itu didapatkan hasilnya 44 minggu. Untuk kategori normal, yaitu waktu dan biayanya itu normal. Nah, untuk yang biaya cepat itu sama saja, tapi nilainya berubah. Cara mencarinya juga sama, bahwa apabila kita ke arah kanan, maka kita tambahkan atau kita pilih yang terbesar. Sedangkan apabila kita ke arah kiri, kita kurangkan dengan nilai yang terkecil. Nah, demikianlah penjelasan singkat dari
soal yang mengenai UAS pada nomor 5. Lebih kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.